Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Vindi Nur Cahyani dari tim magang SWOG Lapis Genggong akan mempresentasikan PKM kami, yakni mengenai sosialisasi strategi evaluasi UMKM SWOG Lapis Genggong untuk memperbaiki kualitas pemasaran produk SWOG Lapis Genggong. Untuk PKM yang menargetkan SWOG Lapis Genggong ini bertujuan untuk mengembangkan strategi evaluasi bagi usaha SWOG Lapis Genggong. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas pemasaran produk, PKM ini menggunakan pendekatan ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree dengan metode sosialisasi yang mana untuk pendekatan ABCD ini memang sangat cocok untuk pengembangan di dalam masyarakat. Nah, pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi evaluasi pemasaran dan untuk menghadapi persaingan produk. Baik, untuk tahap-tahap dari PKM ini yang pertama kami mengevaluasi UMKM SWOG Lapis Genggong. Yang kedua, kami mengevaluasi lebih dalam yakni mengenai pemasarannya, lebih detail ke pemasarannya. Selanjutnya, kami membuat strategi pemasaran. Yang keempat, kami melihat apa dampak dari strategi pemasaran yang telah dilakukan. Yang kelima, kami membuat kesimpulan dari apa yang tahap-tahap yang sudah kami lakukan. Tahap yang pertama adalah mengenai evaluasi UMKM SWOG Lapis Genggongnya. Nah, untuk SWOG Lapis Genggong ini sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam pemasarannya. Hal ini dikarenakan untuk SWOG Lapis Genggong sendiri memiliki nilai plus, yakni mempunyai kandungan kesehatan dari umbi SWOG Lapis Genggongnya sendiri. Nah, selanjutnya SWOG Lapis Genggong juga memiliki brand image pesantren yang dimana pesantrennya ini lumayan memiliki nama di masyarakat. Namun dengan potensi yang sudah disebutkan tadi, SWOG Lapis Genggong ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat, sehingga untuk situasi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk SWOG Lapis Genggong perlu dievaluasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan outlet atau produk SWOG Lapis Genggong sendiri. Selanjutnya adalah evaluasi mengenai proses pemasarannya. Nah, sebenarnya untuk proses pemasaran dari SWOG Lapis Genggong ini memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah karena sudah ada produk lain yang sudah terbit terlebih dahulu dan sudah booming di masyarakat. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, SWOG Lapis Genggong perlu mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih proaktif, seperti memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce. Hal ini diperuntukkan agar masyarakat lebih mengenal dan SWOG Lapis Genggong bisa lebih memperluas jangkauan dari pemasarannya. Nah, berdasarkan dari evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya, kami merekomendasikan melalui sosialisasi beberapa strategi pemasaran untuk meningkatkan pemasaran dari SWOG Lapis Genggong. Yang pertama adalah pemanfaatan media sosial. Nah, meskipun SWOG Lapis Genggong sendiri sudah memiliki beberapa media sosial dan hampir keseluruhan media sosial, namun dikarenakan konten yang diupload kualitasnya tidak teratur atau kurang proaktif, akhirnya untuk jangkauan ke masyarakat juga rendah. Selanjutnya adalah pemanfaatan media sosial pesantren. Nah, SWOG Lapis Genggong sendiri dinaungi oleh pesantren yang media sosialnya sudah lebih besar. Tentunya untuk hal ini berpotensi lebih besar untuk mengenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga adalah menawarkan produk kepada wali santri. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuka stand-stand acara atau mengikuti bazar-bazar di event-event pesantren. Selanjutnya adalah promosi outlet. Nah, promosi outlet ini bisa dilakukan dengan promosi menggunakan konten di media sosial, sehingga masyarakat bisa mudah menemukan outlet dari SWOG Lapis Genggong sendiri, karena ada beberapa alumni dan masyarakat yang tidak mengetahui adanya outlet SWOG Lapis Genggong. Selanjutnya adalah memanfaatkan influencer. Lah, siapa sih yang tidak tahu efek dari influencer? Dengan menggandeng influencer kita dapat mengenalkan produk di jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, dan untuk rekomendasi dari figur publik juga biasanya sangat berpengaruh di masyarakat. Dan hasil atau dampak dari strategi pemasaran yang beberapa telah kami contohkan dan beberapa masih dalam tahap sosialisasi adalah yang pertama,
Pemanfaatan sosial media yang konsisten dan terencana membuat peningkatan di pengenalan produk sup lapis genggong. Selanjutnya, kolaborasi dengan pesantren dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya sup lapis genggong ini ada. Dan dengan menjelajahi pasar baru dan menawarkan produk di event-event besar, ini juga bisa menarik segmen pelanggan baru, termasuk wali santri yang menjadi segmen yang dituju. Strategi yang melibatkan influencer juga menarik, membuat interaksi dengan audiens semakin meningkat. Dan selanjutnya, untuk sosialisasi yang diberikan kepada karyawan dalam pembuatan konten yang relevan dan tim pengelola strategi pemasaran ini jika dilakukan secara maksimal dan konsisten akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, dari evaluasi yang telah kita lakukan dan sosialisasi mengenai strategi pemasaran yang telah kita laksanakan, ini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk sup lapis genggong sendiri sebenarnya memiliki potensi yang besar di masyarakat. Bahkan bisa mengalahkan produk-produk yang telah terbit terlebih dahulu. Namun dikarenakan strategi pemasarannya yang kurang optimal, akhirnya mengakibatkan untuk sup lapis genggong kurang terkenal di masyarakat. Namun jika evaluasi ini terus dilaksanakan secara konsisten, maka kedepannya sup lapis genggong memiliki potensi yang sangat besar untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.